Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema besar kita makna mudik dan silaturahim. Saya langsung ke penanya yang sudah siap, ada Bapak Hafiludin yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Pak Hafiludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, Abah, ada dua kondisi yang ingin saya tanyakan ini. Yang pertama, saya ingin mudik, tapi uangnya pas-pasan. Sementara kewajibannya banyak, sudah terdata, harus bayar zakat, sebentar pulang mudik harus bayar anak sekolah, kemudian bayar cicilan dan sebagainya. Nah, gimana tipsnya atau caranya mengatur agar saya bisa tetap mudik tapi kewajiban-kewajiban ini tetap bisa tertunaikan. Baik, ini kayaknya. Yang kedua, oke, boleh. kondisi sebaliknya. Saya lumayan alhamdulillah ada dana, biaya mudah-mudahan cukup lah ya. Tapi saya nggak punya kampung. Ngiri tiap tahun lihat tetangga pada mudik. Nah, boleh nggak saya ikut pulang kampung ke kampung tetangga? Terima kasih. Ini kayaknya pertanyaan yang kedua kayaknya agak nyeleneh sedikit. Yang terpenting ada yang pertama tadi kayaknya mewakili para jamaah di sini dan juga para pemirsa di rumah nih. Yai, ini silakan dijawab terlebih dahulu. Berkaitan dengan budget nih Yai. Terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu. Ada caranya. Nikahin orang yang punya kampung. Nah itu dia. Betul. biar bisa mudik ya ke pulang kampung. Kemudian yang pertama tadi, sebenarnya mudik itu kan nggak selamanya harus pakai tiket. Nggak selamanya harus membutuhkan uang. Yang penting kan nyampe. Kan sekarang banyak mudik gratis. Nah, tapi bab soal skala prioritas tadi Abah Raud menjelaskan. Bab soal aulawiyah. Begitu kita punya uang, prioritas pertamanya apa? Memenuhi kebutuhan dan juga kita punya tanggung jawab. Uang pas, mana ini? Buat mudik atau buat belanjain istri? Belanjain istri, karena belanjain istri adalah kewajiban. Nah, tapi kalau ada lebihan atau belanjain istri, kemudian pulang kampungnya gratis bareng tetangga. Ilmu ngiritisasi. Tapi harus nikahin dulu katanya ya. Atau di kantor kita. Atau ada mudik gratis oleh BUMN, oleh ormas-ormas, oleh perguruan tinggi. Itu kan ada. Tapi yang paling penting mudik itu adalah sarana. Tadi sudah dijelaskan. Sarana untuk melaksanakan aktivitas silaturahim. Tapi silaturahim itu nggak mesti mudik, kira-kira begitu. Kalau ada keterbatasan nggak usah memaksakan diri, nggak boleh takalluf di dalam agama itu. Jangankan urusan sosial, urusan keagamaan aja. Kita memaksakan diri hukumnya bisa dosa. Kita lagi sakit nih, kemudian sudah dinyatakan oleh dokter jangan puasa. Kalau puasa bahaya nanti bisa tambah parah. Kita maksain diri, puasa kita dosa. Kalau kita nggak kuat, ada rukhsah. Di dalam ajaran agama ada azimah, ada rukhsah. Ada hukum asal puasa Ramadan, hukumnya wajib bagi orang yang memenuhi kewajiban. Tetapi jika ada kesulitan, di situ ada dispensasi untuk tidak puasa. Itu aja boleh yang ibadah. Apalagi ini yang soal muamalah. Jangan maksain diri. Nah, kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan selain ada mudik gratis, ada balik gratis ya. Itu yang terpenting. Baliknya nggak ada duit sama aja. Oke, saya kembali ke penanya yang sudah siap. Ada Pak Suhendra yang insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Abah Raud Bahar. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru-guru kita yang telah membagikan ilmunya. Izin bertanya, mungkin nasihat untuk para pemuda karena kita kan masih kurang lebih ada 5 malam terakhir lah sebelum Idul Fitri, punya semangat untuk itikaf, punya semangat untuk mengejar Lailatul Qadar, tapi di sisi lain juga orang tua itu punya usaha yang mungkin sedang naik-naiknya di waktu-waktu ini dan orang tua minta kamu pulang coba bantu ibu untuk mengerjakan ini gitu kan. Kemudian juga misal ibu pengen belikan baju baru gitu.
ayo pergi bareng, sementara perginya mungkin habis maghrib dan seterusnya gitu ya, sementara mungkin Jam-jam itikaf gitu ya? Ya, jam-jam itikaf gitu kan, sementara mungkin ya itikaf itu sunnah muakkadah, sementara birrul walidain itu wajib fardhu ain gitu kan. Bagaimana kita menggabungkan keduanya untuk yang terbaik gitu. Kemudian juga misal seperti kita membahas tentang mudik, bahwa orang tua ingin mengajak mudik ke daerah Jawa, ternyata berangkatnya itu malam 27 gitu. Sementara kebanyakan orang malam 27 itu lagi semangat-semangatnya untuk mengejar Lailatul Qadar. Intinya menggabungkan birrul walidain dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Bagaimana cara Tadi menggabungkannya ya? Baik, terima kasih Mas Wendra. Silakan Abah Rod Bahar. Abah ingin bercerita. Dulu Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rob, nanti di surga saya dengan siapa?" Allah menjawab, "Dengan tukang daging." Yang Allah jelaskan ciri-cirinya semacam ini. Sehingga Nabi Musa itu masuk ke sebuah pasar, lihat lapak daging. Maka ciri-ciri itu ada pada seorang tukang daging. Maka Nabi Musa harus bersabar sampai sore sehingga ditutup itu kedai daging. Maka Nabi Musa pun dagang, bolehkah aku silaturahmi kepadamu? Silahkan, kata tukang daging itu. Sesampainya di rumahnya, dia masak. Setelah masak, ada kerekan diturunkan sama dia. Ini kata Nabi Musa, kerekan apa? Ini ibu saya yang sudah tua renta, tidak bisa lari kalau dikejar binatang buas. Karena di sini banyak binatang buas. Disuapin ibunya itu oleh tukang daging sehingga selesai makan. Maka ibunya berdoa, "Ya Allah, masukkan anak saya yang begitu khidmat kepada saya di dalam surga dengan Nabi Musa alaihissalam." Maka Nabi Musa bercerita, sesungguhnya aku adalah Musa. Bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku dengan siapa nanti di surga? Allah menjawab dengan tukang daging. Ternyata bahwa tukang daging yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala adalah tukang daging yang berbakti kepada ibu dan bapaknya. Maka berbakti kepada ibu bapak adalah lebih hebat daripada i'tikaf. Berbakti kepada ibu bapak lebih hebat daripada tadarus. Karena Rasulullah SAW ketika seseorang dibangun untuk berdiri jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, semuanya bangun dari mulai anak kecil, remaja, orang tua sampai dengan kakek-kakek. Karena hebatnya bangunan Rasulullah untuk berjihad. Tapi ketika ada seseorang pemuda datang kepada Rasulullah bahwa orang tuanya dalam keadaan sakit yang harus dikhidmat, maka Rasulullah, "Enggak usah kamu pergi berjihad, maka kepada ibu bapakmu itu lebih baik daripada berjihad." Artinya apa? Bahwa berbakti kepada orang tua lebih bagus daripada beriktikaf. Akan tetapi agar kita memiliki dua nilai. Yang pertama adalah memiliki nilai hablum minallah dan hablum minanas, akan lebih baik apabila kita dapat mengatur waktu. Kapan waktu kita hablum minallah dan kapan kita hablum minanas. Insya Allah kita akan tidak akan terkena dengan suatu ayat Allah Subhanahu wa taala, duribat alaihimud dillatu aina mathukifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Insyaallah kalau demikian puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah kita dari Allah Subhanahu wa taala karena kita menghidmat kepada ibu dan bapak kita, juga kepada saudara-saudara kita, saling maaf-maafan di antara kita. Insyaallah puasa kita tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih kepada TV One yang sudah menyiapkan acara yang semacam ini. Luar biasa TV One, insya Allah. Amin. Masya Allah. Kiai Asrul Niam, saya tadi menyambung pertanyaan apa yang disampaikan oleh jamaah kita tadi berkaitan dengan tradisi di dalam setiap lebaran itu memberikan angpau atau uang baru begitu ya. Di sisi lain mungkin ada nilai positif yaitu kita membangun mental memberi. Tapi di sisi lain ada yang berpendapat bahwa membangun mental meminta-minta Yai. Ketika anak ada justru dia menyandarkan menunggu-nunggu nih apa angpau yang diberikan. Ini bagaimana Yai fenomena seperti ini Yai? Ya, perlu ada edukasi ya. Termasuk juga edukasi kepada anak-anak kita bagaimana kalau ada tamu. Bagaimana penyikapan kita. Ini kan penting untuk membangun hubungan sosial. Itu harus ada ta'arbiyah wa ta'dib. Ada etika yang bersifat universal, ada etika yang bersifat partikular. Silaturahim sebagai sebuah ajaran dia universal.
kemudian menghormati orang tua, dia universal. Tapi caranya bisa jadi partikular sifatnya. Kalau di Timur Tengah, itu cium tangan nggak begitu jadi tradisi sebagai bentuk penghormatan. Tetapi kalau di kita, cium tangan kepada orang tua itu bagian dari takzim. Kalau tidak memahami kultur, bisa jadi itu dianggap sebagai kultus, ya kan? Mengkultuskan orang haram. Nah, ini yang bahaya. Makanya disinilah pentingnya edukasi, tarbiyah wa ta'lim di dalam proses pembiasaan. Maka anak-anak kita juga diajarkan. Kalau ada anak-anak kita diajarkan salaman biasa, nggak mencium tangan, bisa ada gap nanti secara kultural, nggak menghormati orang tua. Padahal perintahnya jelas, laisa minna malam yarham saghirana walam yuwaqqir kabirana, nggak termasuk kepada kelompokku yang nggak memberi penghormatan kepada orang yang lebih tua dan nggak menyayangi kepada orang yang lebih muda. Nah, di dalam rangkaian silaturahim yang hadis Bukhari itu ada 3. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, di dalam proses rangkaian silaturahim ini, hormati tamumu. Bagian dari penghormatan tamu itu apa? Ngasih ampau tadi. Silahkan makan, itu bagian dari penghormatan. Baik. Nah, pada saat kita hadir juga jangan nyakitin. Nah, ini babnya soal hubungan budaya juga. Baik. Ada satu daerah, namanya di Madura, kalau disuguhin minuman, nggak kita minum, atau minum sedikit, Malah menyinggung itu gitu ya. nggak menghormati. Baik, menghormati, oke. Tapi kalau di Solo, begitu dikasih minuman, dihabiskan, waduh ini haus nih orang. Ini kan bab soal budaya. Disitulah pentingnya memahami budaya dalam konteks beragama. Baik, Masya Allah waktu kita sudah habis. Luar biasa sekali pembahasan kita pada siang hari ini. Terima kasih Kiai Haji Asrorun Imam dan juga terima kasih Kiai Haji Abah Rod Bahar. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang dimudahkan untuk menjalin silaturahim. Termasuk juga dimudahkan untuk menjalani tradisi kita mudik. Kalaupun kita tidak ada kesempatan, insya Allah akan ada momen-momen silaturahim yang tidak hanya datang di hari Idul Fitri saja. Dan tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa besok kita kembali hadir di waktu yang sama yang insya Allah akan mengangkat tema tentang belanja berlebihan dalam pandangan Islam yang insya Allah akan dihadiri oleh Kiai Haji Abdul Mu'ti dan Kiai Haji Syarif Matnaji. Saya Muhammad Sofyan, wakil yang bertugas pamit undur diri dan juga pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa orang yang sedang berpuasa pastikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan kepala, hubungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Nashhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Ajim, wa ya mujibas sailin. Terima puasa kami dan ibadah kami lainnya di tahun ini dan sempurnakan ibadah kami dengan membangun
silaturahmi dan membangun persaudaraan di antara kami, sehingga kami tidak akan terlibat dari orang-orang yang memutuskan hubungan dengan Engkau ya Allah dan hubungan dengan sesama kami. Birahmatika wa izzika wa hirsika ya akramal akramin wa ya mujibas sailin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati wa sirril Fatihah.